Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pertemuan yang ketiga induksi matematika. Kemarin pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas pemanfaatan induksi matematika pada persamaan. Sekarang kita akan mempelajari pemanfaatan induksi matematika pada keterbagian. Sebelum mengkaji lebih jauh penerapan induksi matematika pada keterbagian, perlu ditegaskan bahwa makna keterbagian dalam hal ini yaitu habis dibagi, bukan sekedar dapat dibagi. Jadi habis dibagi. Karena habis dibagi mempunyai makna sisa operasi pembagian harus sama dengan 0. Contohnya 35 habis dibagi 7. Nah, karena sisanya 0. Tetapi tidak habis dibagi 3 karena mempunyai sisa. Jadi kalau habis dibagi itu harus sisanya 0, harus mempunyai sisa 0. Saya akan memberi contoh pemanfaatan induksi matematika pada keterbagian yaitu contoh 1 dan contoh 2. Marilah kita bahas bersama-sama. Contoh 1. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 3 pangkat n dikurangi 1 itu habis dibagi 2. Saya tulis dulu bahwa 3 pangkat n min 1 itu habis dibagi 2. Kita harus menggunakan induksi matematika. Ada berapa langkah dalam kita membuktikan memakai induksi matematika? Yaitu ada 3 langkah. Kamu harus ingat itu. Langkah pertama n sama dengan 1. Kamu ingat toh n sama dengan 1. Maka tadi 3n kurang 1 kan berarti menjadi 3 n-nya diganti 1. N ini diganti 1 berarti 3 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 1 kan 3 min 1 sama dengan 3 kurangi 1 2 lah. 2 ini loh. Ini habis dibagi 2. Berarti benar bahwa habis dibagi 2 karena 2 dibagi 2 sisanya 0, maka habis dibagi. Kita lanjutkan ke langkah 2. Langkah 2, n sama dengan k. Kalau ketemu n diganti k. Kalau ketemu n ini kita ganti k. Maka akan menjadi 3 pangkat n min 1 menjadi 3 pangkat k min 1. Nah, ini menjadi apa? Dianggap benar habis dibagi 2. Ini dianggap benar. Kalau ini benar 2 habis dibagi 2. Kalau ini kita anggap dulu bahwa ini 3 pangkat k dikurangi 1 dianggap benar habis dibagi 2. Kita lanjutkan pada langkah 3. N diganti k plus 1, maka akan menjadi sama dengan kalau ketemu n diganti k plus 1. Nah, ini diganti k plus 1.
K plus 1 min 1. Berarti 3 pangkat K menurut definisi yaitu definisinya yaitu A pangkat M plus N, artinya A pangkat M A pangkat N. Nah ini definisinya. Ini definisi. Kita gunakan, berarti menjadi 3 pangkat K kali 3 pangkat 1 dikurangi 1. Ini perkalian dengan pengurangan kan menang perkalian. Jadi ini tidak boleh 3 pangkat 1 3 kurangi 1, tidak boleh. Ini harus menang perkaliannya. Jadi nanti ditulis menjadi 3 pangkat K, 3 pangkat 1 kan 3 kurangi 1 menjadi 3. Kita tukar tempatnya komutatif, terus 3 pangkat K kurangi 1 akan sama dengan, kita lihat di langkah 2, yaitu kamu harus menampilkan 3 pangkat K karena ini baru dianggap benar. Kita gunakan di langkah ketiga, kita harus menampilkan 3 pangkat K min 1. Kita harus menampilkan ya ini ditampilkan di langkah 3. Berarti menjadi ini 3 pangkat K min 1. Ini sudah tampil. Lihat ini yang kita anggap benar tadi sudah tampil. Ini sama atau ini? Nah, itu sama. Terus kita lanjutkan. Tetapi ini kan 3 kali 3 pangkat K ini sudah benar. Ini. Tetapi 3 kali 1 kan 3. 3 kali 1 kan 3. Supaya menghasilkan min 1, harus dikurangi atau ditambah. Harus ditambah 2. Karena ini, lihat ini 3 kali min 1 kan min 3. Min 3 ditambah 2 kan min 1. Jelas belum? Nah, sekarang lihatlah hasil terakhir ini. Ini hasil terakhir ini. Kita kaji. Ini lihat ini tadi dianggap benar. Nah ini habis dibagi 2. Kita contohkan pada bilangan asli. Ini karena kita bekerja pada bilangan asli. Ini tadi bilangan asli. Kita contohkan di bilangan asli. Maka contohnya 3 ini dikalikan dengan habis dibagi 2. Contohnya yang habis dibagi 2 misalkan berapa? Misalkan habis dibagi 2 4. Terus ditambah 2. Nah, ditambah 2. Berarti ditambah 2 sama dengan 3 kali 4 12 tambah 2 sama dengan 14. Lah, 14 ini kan habis dibagi 2 karena sisanya 0. Lah, maka hasil terakhir ini, pembuktian ini adalah suatu kebenaran. Jadi kesimpulannya bahwa 3 pangkat N min 1 habis dibagi 2 untuk setiap N anggota bilangan asli. Inilah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Kamu cermati langkah demi langkah. Langkah 1,
langkah 2, langkah 3. Ini contoh 1. Kita lanjutkan untuk contoh 2. Contoh 2. Contoh 2, buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 7 pangkat n min 2 pangkat n habis dibagi 5. Mari kita tulis dulu. 7 pangkat n min 2 pangkat n itu habis dibagi 5. Langkah 1. N sama dengan 1. Nah, kalau ketemu n diganti 1. Berarti 7 pangkat 1 min 2 pangkat 1 sama dengan 7 min 2 sama dengan 5. 5 ini kan habis dibagi 5. Nah, berarti benar bahwa habis dibagi 5. Kemudian langkah kedua. N saya ganti K, maka 7N min 2N berarti 7K min 2 pangkat K dianggap benar habis dibagi 5. Nah, ini dianggap benar habis dibagi 5. Ini 7 pangkat K min 2 pangkat K. Kita lanjutkan langkah 3. Langkah 3, N sama dengan K plus 1 menjadi, jadi kan 7 pangkat N min 2 pangkat N menjadi bagaimana? 7 pangkat K plus 1 dikurangi 2 pangkat K plus 1 karena N diganti K plus 1 akan diteruskan menjadi secara definisi tadi kan definisinya kalau A pangkat M plus N artinya A pangkat M kali A pangkat N. Kita gunakan definisi ini berarti 7 pangkat K 7 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat K kali 2 pangkat 1 berarti 7 pangkat K 7 pangkat 1 7, 2 pangkat K 2 pangkat 1 2, berarti kita tulis 7 di depan, 7 pangkat K min 2 pangkat K. Nah, ini yang dianggap benar ini harus dimunculkan di langkah 3. Kita mencoba memunculkan, berarti 7 keluar, 7 pangkat K min 2 pangkat K. Nah, ini lihatlah ini. Nah, ini sama. Nah, ini tetapi ini lihat 7 kali 7 pangkat K ini benar. Terus 7 kali min 2 pangkat K kan hasilnya adalah ini hasilnya kan 7 2 pangkat K, tetapi kita mintanya kan ini. Nah, berarti ini hasilnya min 7 kali 2 pangkat K. Mintanya kan min 2. Ini loh, mintanya min 2. Nah, ini berarti harus ditambah 5 kali. Nah, berarti lihatlah ini hasil akhir. Ini hasil akhirnya. Nah, ini hasil akhirnya. Lihatlah ini. Lihat sekarang kita cek dulu 7 pangkat 7. 7 kali 7 pangkat K ini hasilnya. Terus ini hasilnya kan min 7 kali 2 pangkat K ditambah 5 kali 2 pangkat K kan hasilnya min 2 pangkat K. Nah, sudah sesuai. Mari kita coba di contoh ini. Lihat 7 ini 7. Jadi
7 ini tadi kan dianggap benar habis dibagi 5. Misalkan yang habis dibagi 5 itu kita contohkan 10 kan habis dibagi 5, terus ditambah 5 kali suatu kelipatan. Jadi ini misalkan angka 1, 5 kali 1 5. Nah, berarti tambah 5, berarti 70 ditambah 5, 75. Lah 75 ini kan habis dibagi 5. Nah, artinya kita buktikan yang terakhir ini adalah suatu kebenaran. Jadi kesimpulannya bahwa 7 pangkat N min 2 pangkat N itu habis dibagi 5 untuk setiap N anggota bilangan asli. Inilah contoh pembuktian menggunakan induksi matematika pada pemanfaatan di dalam kita membuktikan keterbagian. Kamu pahami, kamu cermati, nanti kamu kerjakan tugasnya. Selamat belajar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.